Al-Aqsa menempati kompleks seluas 35 hektar yang disebut sebagai Al-Haram Al-Sharif, atau tempat suci bagi Muslim dan sebagai Temple Mount bagi orang Yahudi. Kompleks ini berlokasi di kota tua Yerusalem, yang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh Badan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO. Dihimpun dari beberapa sumber, inilah fakta-fakta tentang Masjidil Aqsa. 1. Kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama bagi umat Muslim. Sebelum mengarah ke Ka'bah saat sholat, umat Islam dulunya berkiblat ke arah tempat suci di Yerusalem di mana Al-Aqsa berada. Namun Nabi Muhammad mendapat petunjuk Allah untuk memindahkan kiblat menghadap Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. 2. Pendiri Masjid Al-Aqsa. Sejarah mencatat Masjidil Aqsa dibangun pertama kali oleh Nabi Yakub, putra Nabi Ishak yang juga cucu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Daud yang diutus setelahnya merenovasi masjid tersebut. Putra Nabi Daud yakni Nabi Sulaiman menyempurnakan bangunan masjid tersebut saat berkuasa. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Masjid Al-Aqsa kembali dikuasai Muslim. Umar membangun ulang masjid itu dipertamakan semula, tapi ukurannya kecil. Khalifah Umayyah Abdul Malik kemudian membangun lagi dan diselesaikan putranya Al-Walid pada 705 Masehi. Pada 746, masjid ini hancur karena gempa dan dibangun lagi oleh Khilafah Abbasiyah Al-Mansur pada tahun 754. Sementara pada 780, dikembangkan lagi oleh penggantinya Al-Mahdi. Lagi-lagi gempa terjadi pada 1033 lalu menghancurkan sebagian masjid. 2 tahun kemudian Khalifah Fatimiyah Ali Az-Zahir membangun kembali Masjidil Aqsa dan berdiri hingga saat ini. 3. Bukan satu masjid saja, di situs ini sebenarnya ada beberapa masjid. Di sebelah selatan ada masjid yang dikenal dengan nama Masjid Qibli, sebutan untuk situs yang paling dekat dengan kiblat. Masjid lainnya adalah Masjid Burak, Masjid Marwani, dan lainnya. Meskipun begitu semua bangunan termasuk kubah di situs ini dianggap sebagai Masjid Al-Aqsa atau Haram Al-Sharif tempat suci yang mulia. 4. Pernah dibakar. Seorang Zionis asal Australia, Dennis Michael Rochan membakar Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969. Secara keseluruhan, termasuk mimbar yang dikenal dengan mimbar Salahuddin Al-Ayyubi, terbakar. Zionis tersebut pernah diadili di pengadilan Israel, namun pada akhirnya dibebaskan dengan alasan pelaku memiliki gangguan kejiwaan. 5. Pernah jadi tempat sampah. Ada saat di mana tidak ada orang Yahudi yang diizinkan tinggal di kota Yerusalem. Penduduk Romawi pun menguasai wilayah tersebut dan menggunakan area masjid menjadi tempat pembuangan sampah. Ketika sahabat Nabi Muhammad, Umar bin Khattab membebaskan kota Yerusalem, ia membersihkan sampah itu dengan tangan kosongnya. Umar bin Khattab juga mengakhiri pengasingan orang-orang Yahudi dan mengundang 70 keluarga di sebuah desa pengungsi terdekat kembali. 6. Kubah Emas Dome of Rock. Jika memikirkan Al-Aqsa mungkin yang langsung terlintas dalam bayangan pertama kali adalah kubah emasnya. Faktanya kubah emas atau yang dijuluki Dome of Rock itu dikatakan sebagai kubah pertama yang pernah ada dalam arsitektur Islam, sebelum menjadi bagian pokok masjid-masjid di dunia saat ini. Kubah batu awalnya terbuat dari kayu. Dibangun oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian dihiasi dengan potongan marmer dan lapisan emas khas pada masa pemerintahan Khalifah Ottoman, Sulaiman yang Agung. 7. Jejak Isra Miraj Nabi Muhammad. Umat Islam meyakini Nabi Muhammad meninggalkan jejak di Masjid Al-Aqsa saat peristiwa Isra Miraj atau dikenal sebagai perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Al-Aqsa ke langit dalam waktu semalam. Pada peristiwa ini perintah salat dari Allah untuk umat Islam turun dengan menggunakan burak. 8. Punya perpustakaan sendiri. Perpustakaan Al-Aqsa didirikan pada tahun 1923 oleh Dewan Legislatif Muslim tertinggi. Ini mencakup koleksi manuskrip yang berharga dan karya-karya yang diterbitkan dalam studi Islam dan Arab. 9. Tempat Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin merupakan salah satu kitab paling terkenal dalam sejarah literatur Islam. Kitab ini karya ulama besar Islam Abu Hamid Al-Ghazali, seseorang yang dihormati oleh semua aliran pemikiran karena kemampuannya dalam mendalami ajaran Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad. Al-Ghazali menulis kitab legendaris itu di Masjid Al-Aqsa ketika ia sempat tinggal sementara waktu di sana. Sebuah bangunan di Masjid Al-Aqsa pernah ditandai sebagai lokasi kamar lamanya.
Itulah 9 fakta menarik dari Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Apakah Anda ingin mengunjunginya dalam waktu dekat ini? Semoga bermanfaat.